buat variabel yang ini kan. Iya, tanda siku itu nunjukin apa sebetulnya? Kurung apa? Kurung siku itu? Belum Nggak tahu Bu, tahu. dicari dulu. Masa nggak tahu? Kan sama sama di Java. Nggak tahu juga yang di Java. Kurung kurang apa itu? Kalau kurung siku. Itu kurung siku yang di baris 10 kan ada kurung siku. Hmm. Itu tuh untuk apa? Ada yang tahu tidak? Itu ada di baris 7 juga awalnya. Nggak tahu itu teh apa? Belum tahu Bu. Kamu pernah ngoding di Java nggak? Pernah Bu. Di PHP? Kurung siku Pernah Bu, tapi menunjukkan apa? lagi Bu. Kok bisa sih 2017 nggak tahu codingan siku itu untuk apa? Beneran nggak tahu? Bu, lebih tepatnya Bu. Emang jarang ngoding atau gimana? Iya Bu, udah lama nggak ngoding Bu. Tapi kan nggak boleh lupa itu kan pelajaran anak-anak tingkat 1. Malu nanti sama adik kelasnya. Ya Bu. Kan menunjukkan array. Nah, ya Bu, ngondikan Roy Bu. Malu nanti ya ngajarin nanti adik kelas nanya. Lupa. Jangan lupa lah itu kan sebetulnya Ya cuma Bu. inisialisasi aja. Ada array. Array ke I diisi apa I dikali 1,5. Lalu array B diisi I kali 22,35. Itu kan? Ya Bu. Ya kalau mau di print jangan ngeprint test, ngeprint isi array-nya kalau mau. Iya langsung gini Bu. Isi array caranya gimana? Sekarang itu Yang array-nya yang mana sih array-nya? yang ini Bu, yang I. I itu kan indeksnya. Wah, gawat nih kalau nggak ngerti array. Diki nggak ngerti juga array. Halo Diki, masih hadir? Ada dulu. Coba Diki bantuin baris 11 ngeprint isi array A. Berarti codingannya gimana? Di situ aja disebutin Diki. Apa tuh namanya persen D kutip 2 persen D Gimana lagi? ya print F print kutip 2 dolar persen D terus di belakang titik komanya koma Belakang titik koma. di belakang titik 2 kutip 2 Sini. tulis array-nya Arahnya. Array ini. A aja Ya. A aja A aja. Stay dulu. Kalau A aja, A satu array langsung dikeluarin, nggak diindeks. Coba kalau takut bingung, N-nya tuh kan 1000 tuh banyak banget ya. Jangan 1000 dulu, misalnya 10. Ganti N-nya jadi jangan 1000 tapi 10 di baris mana? Baris 3.
Itu kan ada tuh define n 1000. Nah, itu kan berarti n-nya di set 1000. Coba kalau di set jadi 10 dulu. Dijalankan lagi. Kira-kira gimana? Jadi gini, Bu. Kalau pilihnya isi array-nya, itu kan isi. Kalau itu kan array-nya ya. Kalau mau isinya harusnya gimana? Codingan baris 11-nya. Indeksnya, nampilin isi array, lupa lagi. Lengkap ditulis ya, array-nya, A-nya, lalu siku, I gitu loh. Array-nya. Itu persis dengan di baris 10. Kan gitu caranya. Coba jalanin, tapi ini masih ke kanan ya, nggak turun ke bawah. Belakangnya Kalau mau dikebawahin, tahu gimana caranya? pakai slash n. Slash n. Di mana coba slash n-nya? Slash n-nya Di sebelah persen D boleh. Slash ini. Belakang deh. Kalau di C itu bisa kayak gitu ya. Slash apa? Coba lihat codingan yang Hello World kan ada tuh contohnya. Ya. Slash terbalik. Nah, gitu kan. Di dalam petik ya. Ya. Ya, Bu, jadi ke bawah. Tapi kenapa 0 ya? Saya nggak tahu kenapa tuh 9155 kenapa isinya begitu ya? I-nya kan 0 dikali 1,5. Harusnya berapa ya? Kalau I-nya 0 kali 1,5, A-nya kan berarti 0 ya pertama kalinya ya? Bu. Itu, coba kamu jangan mikirin dulu paralelnya, coba belajar array-nya dulu deh. Coba codingan 13 sampai berapa tadi? Coba ke bawahin. Tutup dulu coba. Sampai 23 dibuang dulu coba. Bisa dikasih komen, bisa dihapus semua dulu. Gimana, Bu? Baris 13 sampai 23 dihapus dulu. Oh, betul. Supaya fokus ke ngeprint. Jangan ditampilin. Coba jalanin. Itu min O-nya jangan ke hello world. Nanti filenya jadi hello world. Belum, Bu. Ini satu-satu, Bu. Oke. Ini satu-satu. Ini harusnya keluarnya angkanya berapa coba? Min 0, 1,5 gitu kan? 3, coba kita lihat. Kok gini ya? Oh, saya tahu salahnya. Jadi kan si A ini harusnya float ya?
tipenya float. Terus di baris 11 itu kamu tulis D. D itu untuk integer. Coba ganti jadi F. Jadi wadahnya ya, formattingnya. Coba jalanin lagi. Nah, benar kan? 0, 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9, 10, 12, 13,5. Benar kan? Ya, Bu. Cuman 0 belakang komanya banyak banget. Karena si float itu emang gitu sih. Saya lupa ya formatting ini biar cuman 2 angka belakang koma gitu. Bisa kayak gitu kalau di bahasa C itu. Diulik aja kalau pusing ya. Ini kan berapa angka belakang komanya? 6 ya? 1, 5, 6, Bu. Banyak banget ya. Kalau pengen cuma 2 tuh gimana gitu ya. Ada sih. Kamu googling aja nanti ya. Sekarang mah biarin aja dulu. Jadi ini, tapi jangan bingung karena kan ini 0 koma ya. Jadi yang pertama 0, yang keduanya 1,5, 3. Dapat dari mana tahu kan? Dari hasil ini, Bu. Ya, I-nya kan naik terus kan dari 0 terus 1. Nampilin I bisa nggak? Biar nggak pusing. I sama dengan gitu. Terus angkanya I, terus tampilin A sama dengan apa gitu. Bisa nggak? Kayak nampilin array biasa. Ki, bantuin Ki. Bisa nggak Ki? I-nya biar tampil. I-nya. Biar nggak bingung gitu itu teh. Persen D dalam kutip-kutip. Gitu kalau di situ dikasih wadahnya dulu persen D. Persen D. Persen D. Karena I-nya kan integer, jadi persen D. Nah, terus koma I itu. Sebenarnya nggak ada plus ya, jadi kalau di C itu langsung aja persen D, praktis banget. Jadi yang belah kiri itu formattingnya dulu. Sebelah sininya koma lagi nggak, Bu? Hah? Nggak, jangan, nggak usah. Langsung aja persen D, persen F, slash N, terus koma, I, A, gitu. Kalau di C itu. Jangan ke bawah, ke pinggir atau Oke, ya. ke titik koma, coba. Ya, sok. Nggak akan mau kalau kayak gitu. Persen D, persen F, double backslash N, koma, I sama A. Di belakangnya. Di belakang. Kutipnya tuh jangan ada. Kutipnya tuh cuman buka sama belakangnya aja. Terus, nah gitu. Ini, Bu. Kasih spasi lah. Cobain ya. I. Koma. Iya. Kalau mau lebih jelas, di sebelah kiri D itu ya, ditulis I sama dengan sebelum persen D. Sebelum persen D, Tulis I sama dengan. I sama dengan. Terus kalau mau setelah persen D itu ada titik koma. Titik koma. Terus tulis AI. Siku I. Jangan AI gitu atau nggak jelas. Maksud saya tuh nunjukin array-nya A. A siku I siku tutup. I. Nah, gitu aja. Kalau mau rapi, habis titik koma ada spasi. Nah, gitu. Jalanin.
rapi kan? Coba. Dika udah ngerti belum? Kalau I-nya jangan muncul AI gitu, tapi A1, A2, gimana caranya? Kira-kira kalau di bahasa sih. Kalau di luar ini gimana Bu di sini? Mana coba Diki gimana Ki? Malah gampang kalau di Di dalamnya di Java. persen, I-nya persente, I-nya ganti jadi persente. persende. Di belakang I-nya ditambahin lagi I. Diki udah ngerti ya? Jadi gampang sih kalau di C itu. I-nya jadi Ininya jangan di situ, di yang bagian kanan setelah koma. setelah koma. I lagi. Nah, cobain. Jadi persen itu nyiapin wadah untuk variabel tergantung tipenya. Nah, rapi kan sekarang? Mau dikasih sama dengan, tinggal dikasih sama dengan aja di situ. Nah, gitu. I9. Ngeluarin isi B-nya bisa? Kayak gini lagi Bu. Gimana? Oh, pas aja ya, persis. Ini tambah lagi Bu. Gini Bu. Kopas aja, cuman tinggal diganti B. Enggak gitu, A-nya juga ganti jadi B. Kok dipas di ini sih di timpah. Kopas. Kopas, baris 11 tuh kopas, taruh di baris 12. Jangan dicampur di situ, pusing nanti. Boleh aja sih dicampur ke kanan ya, tapi coba ini dulu lah. Biar nggak bingung. Itunya jangan AI, baris 12 masih AI itu. Nah, gitu. Kalau B-nya gimana? Kalau A-nya 0, B-nya kenapa 2235 ya? Oh, karena di ini tambah 2235 ya. Kalau AI-nya 1, B-nya berarti 2335 gitu ya. Ya. A2-nya 3, B2-nya 24. Oh, gitu doang. Oke. Ngerti ya? Ya. Oke, berarti ini udah baru array-nya belum paralelnya ya. Terus paralelnya ngapain? Coba kita tambahin lagi codingan di baris dari baris 14 ya. 13 itu yang tadi. Masih ada nggak codingannya? Mungkin harus kopas dari slide-nya. Jadi kalau parallel programming itu memang nanti mainnya array. Maka kalau nggak kebayang array agak susah ya. Ini array-nya 10, nanti array-nya kalau 1000 beda. Maka memang harus sering-sering di print gini supaya kebayang gitu. Sok jalanin baris 14. Mana codingannya? Diki ngoding sambil ngoding juga ya. Iya Bu.
Ini kuningannya ya. Jadi yang pertama tuh pragma, OMP paralel. Nah, variabel A, B, C, D itu kan array-array ya. Kita tuh punya 4 array, itu di-share. Di-share artinya semua thread bisa akses. Lalu ada variabel I, itu dibikin private supaya nggak acak-acakan. Karena setiap thread dia perlu indeks I-nya ya. Nah, mungkin sebelum yang baris 16, coba kita lihat. 16 sampai itu kan bikin lagi compiler direktif yang lain ya. Udah belajar section nih. Mungkin kita tutup dulu 16 sampai 22. Pokoknya kita belajar paralel dulu lah. 17 juga dibuang. 16-nya jangan. 17. Tadi komennya jangan dihapus dua-duanya. Satu aja. Karena yang komen baris 16 kan paralel region. Jadi kalau ada perintah pragma, itu berarti kita membentuk region paralel ya. Nah, di sini yang dihapus baris 16, tapi kurawalnya jangan ikut. Nah, gitu aja ya. Nah, di sini kalau biar lebih jelas, coba hello dulu, misalnya hello world atau apalah. Biasa ya print kayak di hello world itu loh, program hello world. Jadi pengen tahu, nah itu jawab hello world from thread nomor berapa. Jangan lupa baris 11-nya ikut untuk variabel TID. Sok. Jalanin. Apa yang terjadi nih kalau kayak gini? Ini menurut saya error. Ada yang tahu nggak kira-kira errornya apa? Jadinya nggak ada variable kayak gini. Harus diapain? Mesti buat variable yang Bu. Betul. TID itu coba lihat di contoh yang hello world itu di apa sih dia? Private ya, dibuat jadi private tuh. Bisa, berarti bikin dulu variabelnya, misal di baris 7 atau sebelahnya itu, atau mau baru boleh inti ID. Karena variabel TID mau dimasukin ke para region, maka dia harus disertakan ya. Nah, nulis private-nya gini bukan? Coba kita lihat, kayaknya error. Ya, ini terlalu 2. Koma ya. Nah, lama-lama hafal ya, Mardika. Oke, terus ini baru hello world doang ini. Cuman satu thread-nya. Oh, belum di set ya environment-nya. Hello-nya cuma sekali. Padahal di paralel region ya. Coba ingat nggak untuk ngeset jadi berapa thread? Set env dari luar, dari terminal. Get apa ya? Ingat nggak? Coba di slide dilihat. Jadi untuk ngeset mau berapa thread itu bisa dari codingan, bisa dari terminal. Kalau di terminal berarti pakai API-nya runtime library. Coba dilihat di slide codingannya gimana. Tadi masih ingat nggak? Bukan OMP. OMP mah kan untuk compiler directive di dalam codingan. Oh ya, ekspor. Nanti ada sih. Bentar. Atau set env ekspor ya. Tergantung dari ininya sih. Sok coba. Export. Oke. Yang ini bukan? Ya, itu. MP6 thread.
Bisa? Bisa, Bu. Jadi, buat 10, Bu. Hello-nya muncul 10 ya? Portretnya 10. Oke. Oh, hello-nya 10 kali ya. Hello word from thread 0 bla 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 bla. Oke, berarti ini kan udah paling region udah kebayang ya. Nah, yang baris 12 sama 13 kalau mau boleh ditutup komennya karena ini untuk nyoba dulu aja, pengen tahu kalau di serial region kayak gitu ya. Nah, sekarang coba aja kita tuh pengen karena kita punya 10 data. N-nya gedein jadi 100 ya, jangan 10 biar nggak ini. 100.000 tadinya ya, nggak apa-apa 100 dulu. Oke, udah kebayang ya. Jadi udah kebayang di baris 17, 18 itu perintahnya di dalam kode region paralel. Kalau mau sekarang yang di kopas tadi yang apa section itu udah bisa dikopas di bawah di bawah baris 18 aja. Kebayang ya cara belajarnya. Jadi step by step, jangan kopas doang blok pasti. Oh ya, oke tadi kopas dulu. Oh, nggak error tapi bingung apa nih. Nah, sekarang pelan-pelan. Karena sekarang udah ngerti. Kayaknya kurang awal bukanya bener ya? Nah, itu dibuang juga ya. Nih, jadi dia bikin section sekarang. Section tuh ngapain? Section tuh sebetulnya ngebagi data ya. Karena dia cuma OMP section tanpa klausel apapun, maka dia sebetulnya yang diaturin dari data yang banyak itu, dia ngebagi-bagi ke sectionnya. Di sini dia ngebagi jadi 2 section, OMP section, terus OMP section lagi kan. Ya, di dalam section itu dia ngebagi lagi 2. Terus di dalamnya dia melakukan perintah for, di mana C ini sama dengan A1 tambah B1. Itu dulu ya, kebayang nggak? Jadi sekarang petunjuk dari saya, si baris 13 dulu, kita balik dulu ke baris 13 biar nggak bingung. Kita printkan, jadi kayak biar di baris turunin 1 ya. Terus baris 13 di enter. Kita bikin yang rumus seperti yang di paralel region. Coba lihat. Paralel region nyuruh apa? CI sama dengan AI plus BI ya. Nah, DI sama dengan AI plus itu. Nah, itu ditaruh aja di baris 14. Terus kalau pengen tahu apa kunci jawaban, ini mah kali ya, AI kali BI, oke. Kalau mau kunci jawabannya berarti di print. Cara ngeprintnya gimana? Baris 12 dikopas, diganti jadi CI dan BI itu. Sebelum section ya. Kalau section kan bingung itu teh ngapain. Ini dulu. Kalau nggak pakai section-sectionan, kalau nggak paralel, maka ini yang kita lakukan. Udah bisa ya. Yang 19 kayaknya tuh masih B, harusnya D. 16 juga harusnya C kan. Labelnya. Oke. Kalau mau dijalanin dulu biar yakin. Ini tetap dimasukin. Nggak apa-apa. Kan nggak muncul apa-apa itu mah. Banyak ya, 100 ya. 100 Bu, panjang.
Ganti 10 dulu deh biar hafal. Jadi mau nggak mau ya, harus kuat sih ya. Supaya kan pas paralel itu, kita kebayangin paralel. Kita harus ngerti dulu yang sekuensialnya tuh gimana gitu. Nah, kita jalanin dulu yang sekuensial. Si CI berapa sih isinya? Kalau C1 2485. 24,85. bener deh, 2485 ya? A-nya berapa? Angkanya mending susah, biarin lah ya. DI itu 35, oh, memang angkanya A1-nya tuh 0. B-nya tuh 22,5. 2,35. Berarti C1 memang, C0 di atas. Benar ya, 22,35. 2,35. Ya, benar. D0 benar, D1 dapat dari mana tuh 35,0. Wah, banyak aja ya. Percaya ya sama angka-angkanya, sengaja angkanya tuh dibikin Ya, Bu. susah supaya berbeda satu sama lain. Jadi kayak bikin random generator gitu ya. Nah, kalau udah ngerti sekuensialnya, berarti kita tutup. Kasih komen aja. Supaya sekarang fokus ke paralelnya. Di paralel ini untuk mengaturkan tadi ya, itu dibikin section. Section pertama dia ngurusin codingan untuk CI sama dengan AI tambah BI. Di section berikutnya disuruh mengcoding DI sama dengan AI kali BI. Supaya muncul, maka jangan lupa diapain? Di print. Dan di sini bisa Dalam for-nya. Supaya ngeprintnya muncul semua, berarti habis for itu ada kurawal dulu. Kurawal buka. buka. Ya, biar... bukan di situ tuh. Kan forma untuk counter. Ini kayak gini nih. Ah ya. Di baris 29 kurawal bukanya. Kurawal tutupnya di ya boleh kalau mau rapih ya. Tuh. Berarti apa? Print aja CI. Oh, kopas dari atas boleh, udah punya kan? Ya, saya Bu. Nah, gitu. Yang D sama nasibnya ya. Dan namanya juga pemrograman paralel, dia harus ngerti dulu sekuensialnya gitu ya. Kalau sekuensialnya masih bingung, apalagi paralelnya. Ini kita lihat ya, apa yang terjadi kalau kita menggunakan compiler directive OMP section. Coba kita jalankan. Oh, biar nggak bingung ya. Itu tambahin TID-nya yang dimunculkan di dalam print-nya. Mana Bu? Di baris 32, ini kan coba ya, baris 32 ini kan memunculkan itu tuh. I sama dengan 0, C0 sama dengan 22,35 gitu kan. Nah, tambahin TID. TID-nya ditampilkan. Caranya gimana? Ya, tampilin aja sih sebelum I. Nah, gitu. Dikasih label juga. TID sama dengan persen D, koma. TID kan integer kan, berarti persen D. Jangan koma, titik koma aja. Ya. Nah, berarti yang si D juga sama. Karena saya pengen tahu, kita pengen tahu ini gimana sih ngatur sectionnya gitu ya. Kalau yang ini coba lihat di terminal, apa yang terjadi sih? Oh, biasa aja ya, D0. Oke. Coba kita jalanin. Di ID 0.
Oh, thread-nya kebanyakan. Coba thread-nya jangan banyak-banyak dulu. Nggak bingung ya. Thread-nya 4 coba. Biar nggak repot. Oke. Ini cuman TID 0 ya yang munculin ya? Ya, Bu. Ya, Allah. Oke, karena dikasih section ya. Jadi kalau dikasih section, maka hanya masternya aja nih kelihatannya ya. Oke, oke, oke. Section await. Ini semuanya TID 0 ya. Coba lihat di sini ke bawah. Yang di terminal. Terminal. Iya, semuanya cuma TID 0 ya yang ngeprint. Ya, TID 0. Oke. Nah, sekarang ya kalau nggak pakai OMP section, baris 26 dikasih komen, baris 28 dikasih komen. Kasih komen bisa? Kayak di Java tuh double slash bisa kok. Nah, gitu komen kan. Baris 28 kasih komen. Artinya kita nggak main section ya. Kemudian baris 35 dikasih komen. Kira-kira apa yang terjadi? Coba dulu. Terus di terminal coba lihat TID 1, Bu. ke atas. Oh ya. Oh, Mulai dari mana munculnya? TID 0. 0, 3, 3, semua ya? 2, 1. Ya, semua ada. Iya, kenapa coba? Karena ya si kalau namanya juga paralel region kan, tadi kita ngeset ada 4 kan? Ya. Jadi semua codingan itu dijalanin sama 4-4-nya. Gitu. Maka karena codingan kita ngaliin C, ngaliin D gitu ya. Nambahin C terus ngaliin buat disimpan di D, codingannya sama untuk semua thread dari thread 0 sampai thread nomor 3. Kebayang? Nah, kalau pakai OMP ya dibikin section. Jadi diatur, sebetulnya diaturkan mana yang untuk ini, tapi tadi TID 0 semua yang ngerjain ya. Ya, Bu. TID 0. Tapi udah kebayang ya. Jadi kalau nggak pakai section, di semua codingan ini akan dijalankan apa adanya oleh si masing-masing thread gitu. Sekarang kita lihat ya di slide. Kita buka slide-nya. Udah ngerti dikit yang mau ditanyain ya dikit? Kamu ngoding juga nggak? Ngoding juga, Bu. Ngikutin. Saya bingung kenapa tadi TID 0 semua ya. Mari kita lihat gimana caranya supaya jangan TID semua dong. OMP section ya. Coba kita lihat perintah OMP-nya ya. Clause-nya. Oh, oke. Coba lihat di slide 17. Di situ kan kita ada perintah chunk itu ya, memotong-motong itu loh. Chunk size-nya. Lalu pada saat tapi ini untuk OMP4 ya. Oh. Berarti codingan berbeda. Kalau yang nyobain dipotong-potong datanya itu yang slide 17. Coba dicek. Ini slide 17. Nah, itu di codingannya coba bikin. Diulang lagi. Jadi yang section mah gitu ya. Jadi kalau yang section kalau kita bagi yang ini. Yang section kita tinggalin dulu, kita sekarang lihat yang 17 karena itu harusnya 17 dulu, lebih pendek ya. Ya, Bu.
Cobain yang for. Betul, for directive. Supaya muncul pakai for ya. Kayak tadi aja, codingannya kan kalau kayak gini nggak muncul apa-apa. Nah, gitu betul. Bu. Oh, TID-nya nggak ada ya? Pragma OMP for schedule dynamic chunk no wait. Ini kan dynamic. Itu kurawalnya turunin. Tuh, baris 12 kurawalnya turunin ya. Oh. Biar stylenya si ya. Kurawalnya rapihin. Nah, gitu. Ini teh munculnya gimana sih? C0, 0, 2. C itu kan A1 plus B1 ya. A1-nya yang atas itu boleh diturunin tuh, yang baris 7 itu kan inisialisasi. Yang for-nya boleh diturunin. Nah, ini kan for A1 AI sama dengan BI sama dengan I kali 1 ya, gampang nih angkanya. Oke, nah sekarang kita lihat ya C-nya itu AI tambah BI katanya, berarti harusnya kalau I-nya 0, C-nya 0, I-nya 1, C1 2 ya, benar ya? Angkanya udah benar? Udah ngerti dapat dari mana C7 kenapa 14? Karena C itu isinya adalah AI tambah BI. AI-nya sama BI-nya sama, yaitu I dikali 1. Gitu ya, gampang ya. Oke, nah sekarang gini. Kita ini dulu 12 ya, coba 12 di komen ya. Karena kita belum pakai for dulu, yang pokoknya jalan paralel. Ini kira-kira jadi gimana codingannya? Coba dijalankan. Iya banget. Kira-kira kenapa? N-nya sampai 1000. Karena dia muncul semua ya. Tapi berulang-ulang. Coba kecilin dulu ya. N-nya 100, cangki atau N-nya 10 boleh. Cangkinya 2. Oke, artinya datanya kita punya 10 mau dipotong 2. Coba jalanin. Kita lihat ya. I0, I1 sampai lihat ke bawah. So, I sama dengan 0-nya 2 kali muncul ya. Kenapa coba? Karena itu dari thread-nya. Tadi thread-nya ada berapa? Thread-nya ada 4 ya? 4 tadi. 4. Nah, biar kamu nggak bingung, pada saat ngeprint,
biasain si thread-nya dimunculin sebelum I itu loh. TID sama dengan kayak tadi. Nah, gitu ya. Ini lagi. Ya, TID harus ada ya. Betul. Jangan lupa di share, di private. Jalankan. TID 0, terus oh cuman 0, kayaknya belum di set environment ya. Mau berapa thread? Oh iya, belum di ini, Bu. Export tuh. Oh. 4 aja, Bu. 4 aja, boleh. Tetap 0, Bu. Tetap 0. Udah di save? Udah di save? Save dulu terus compile ulang. Ini kenapa ya ungu-ungunya banyak banget? Udah di save terus compile ulang. TID. Oh, TID-nya belum dipanggil kan? Belum diisi. Itu mah jadi integer biasa. Belum diisi TID-nya. TID-nya kan harus diisi dari variabel OMP ID thread-nya itu kan? Bukan di luar, di dalam. Coba lihat contoh yang section. Di atas. Di dalam for. Tuh kan TID sama dengan OMP get thread name. Nah ini ya, belum. Iya. Karena kan kalau nggak digituin TID itu jadi integer biasa. Di dalam for. Di dalam for. Jangan di dalam. Nanti diulang-ulang. Coba lihat di yang section. Si TID itu mestinya di dalam parallel section kan? Jadi nggak usah di dalam for. Karena dia udah di dalam parallel section, kalau ada 4 kali dia diisi. Keluar 4 kali. Ya, sebanyak itu ya. Oke. Ya. Ya, aman. Nah, berarti sekarang cobain tuh. Sekarang baris 14 komennya dibuka. Si pragmanya itu. Apa yang terjadi? Jadi gitu ya? TID 0. Oh, cang-cangnya kan 2. Pragma OMP for schedule. Dynamic cang no wait. Tadi cangnya 2 ya? 2 cangnya. Cangnya 2. Coba cangnya 5, pengen tahu. Tetap ini hasilnya TID 0 semua ya yang ditampilin. TID 0. Iya, Bu. TID 0. Pragma OMP for schedule dynamic chunk. Coba kita lihat dulu ke slide. Balik lagi ke slide ya. Jadi for ini seharusnya dia membagi-bagi si kode ininya, si array-nya itu. Kan kita tadi n-nya 10 ya.
Harusnya si C-nya itu, coba kita lihat yang di PPT-nya. Dynamic. Karena dynamic ya itu ya. Dynamic loop iteration divide into pieces of size chunk. Padahal tadi chunk kitanya 2 ya. Loop iteration-nya jadi 2, dynamically schedule among the thread. When the thread finish one chunk, it dynamically assign another. The default chunk size is 1. Coba yang static dulu kalau pengen tahu. Static itu loop iteration are divided into pieces of size chunk and then statically assigned to thread. If chunk not specified, the iteration are evenly, if possible, divide continuously among the thread. Chunk-nya 2, cobain lagi ya. Chunk-nya 2. Size-nya 2. Terus itunya jangan dynamic tapi static. Nih, yang baris 14. Jadi kalau static itu katanya dibagi-bagi. Kalau dynamic itu tergantung thread-nya udah bisa ngerjain apa belum. Karena ini cuma dikit soalnya datanya ya cuma 10 dulu biar kelihatan. Sok dijalanin. Kelihatan? Karena chunk-nya 2, datanya ada 10. Berarti dia dibagi ke 5 harusnya ya. Berhubung jumlahnya itu nggak bulat, si thread 0 dikasih 2 kali. Kelihatan nggak? Atau kita nyari yang bulat dulu ya. Thread-nya ada berapa? 4 ya. 4. Datanya 10. Chunk size-nya 2. Jadi, karena dipotong masing-masing dapat 2. Si 0 dapat 2, si 1 dapat 2, 2 dapat 2, 3 dapat 2. Kan baru 8 tuh. Ya kan? Ada 2 lagi. Kasihin ke siapa? Kasihin ke thread 0. Maka thread 0-nya kita lihat. Dia 0, 1, terus 8, 9. Kelihatan? Kalau thread 2, thread 1 dia 2 dan 3. Thread 3 di thread 2 dia 4 dan 5. Thread 3-nya 6 dan 7. Baginya gitu itu ngecang, motong-motong gitu. Tapi kan jumlahnya nggak genap sih karena thread-nya ada 4, datanya ada 10, baginya 22. Kalau biar ngepas banget thread-nya 4, datanya coba 20. Kayaknya baginya rata deh kalau kayak gini. Thread 0 sampai 018 tuh. Kayak gitu ya. Karena 22 dulu. Thread 0, 01. Thread 1, mana thread 1? Di bawah kan? Dia dapat data 2 dan 3 dulu kan? Ini. 2 dan 3. Terus thread 2 dapat 4 dan 5. Thread 3 dapat mana? 6 dan 7. Gitu kan? Tapi datanya masih banyak kan? Karena ada 20. Maka 89 balik lagi dikasihin ke thread 0. 89. Kelihatan? Jadi nggak urut 89 ya. Terus 10-11 dikasihin ke siapa? 11 itu ke thread 1. 12-13 thread 2 ya. 2. 14-15 thread 3. Belum selesai juga kan datanya 20. Maka masih ada sisa yaitu thread 16 dan 17 dikasihin ke sini. Terus 18-19 dikasihin ke 1. Habis ya? Karena kan mulai dari 0, 20, 21 nggak ada kan. Nah, jadi yang statik ngebaginya kayak gitu. Kebayang? Udah kebayang belum? Bayang, Bu. Coba chunk size-nya jadi 5. Jadi gimana tuh kira-kira?
Kalau 5, motongnya 5 ya, berarti kita motong 5 buah dulu. Jadi angka 0 sampai 4 kasih ke TID 0. Angka berikutnya 5 sampai berapa? 9 ya. 1. Gitu, itu namanya chunk size-nya, motong-motongnya. Terus gunanya apa sih dipotong-potong terus dikasih-kasih ini? Gunanya kalau kita pengen setiap, kan ini data paralelism, jadi setiap setiap prosesor dikasih bagian data terus dia suruh ngitung gitu bagiannya masing-masing. Kebayang ya? Jadi semua area, semua bagian itu dihitungkan. Coba N-nya digedein sekarang. Tadi berapa? 1000 ya? Chunk size-nya 100. Jadi nanti bayangin data tuh banyak banget yang harus dihitung. Sekarang ada 4 pemroses. Ya udah dibagi-bagi gitu. Coba bagi 100. Motongnya 100 chunk size. Boleh sih 5 juga, nanti bolak datanya muter-muter. Coba 100 dulu deh. Chunk size-nya 100 nih. Dan motongnya 100. Banyak banget ya. Jadi ibaratnya kayak kita punya setumpuk kerjaan, ada 4 yang mau bantuin, dibagi-bagi. Kamu ngerjain nomor 1 sampai sekian. Kayak ujian gitu ya, bagi-bagi tugas gitu. Aduh soalnya ada 100, ya udah kamu kerjain ya 1 sampai 100. Soalnya ada 1000 gitu. Kamu kerjain ya 1 sampai 100. Berikutnya kamu sampai 200, sampai 300, sampai 400. Cuman berempat kan? Berarti ada yang kebagian 2 kali. Bayang ya, ngerti ya chunk size-nya itu? Jadi ngapain? Ya itu supaya masing-masing kerja di prosesornya masing-masing. Pekerjaannya masing-masing. Gitu. Nah, sekarang ganti jadi dynamic. Yang statik tadi bedanya apa? Kalau dynamic itu dikerjainnya dibagi berdasarkan chunk. Kalau udah selesai, tadi kenapa T0? Karena dikit banget, jadi belum apa-apa udah beres. Coba kalau datanya agak banyak gini, kira-kira siapa yang ikut ngerjain? Jadi kalau dynamic itu ya, siapa yang lagi kosong, dia yang ngerjain. Jadi nggak rata. Kalau statik tuh rata pembagian pekerjaannya. Kalau dynamic itu dia yang ngatur. Kebetulan 0 ngerjain banyak ya. Ngerjain banyak sama. Karena cepet sih. Kalau 0-nya sibuk materi banget, 3-1 nggak ikut ngerjain ya, 1 sama 2. 1 sama 2 enggak. Terus yang ngaturin siapa? Yang ngaturin ya mereka aja sih compilernya. Lihat lagi nganggur, ya udah ngerjain. Gitu yang schedule itu ya. Coba kita lihat di slide. Jadi kalau di schedule itu kalau dynamic. Jadi kalau dynamic itu pemotongnya itu enggak dynamically schedule among the thread. When the thread finish one chunk, it's dynamically assign another. Gitu. Jadi yang diaturkannya sama compiler ya. Kenapa cuma 0 dan 1? Nah kalau guided agak rumit ya. Coba kita baca. Guided itu is iteration dynamically assigned to thread in block as thread request them until no block remain to be assigned. Similar to dynamic, except that the block size decrease each time a parcel of work is given to thread. Mirip, jadi guided itu sama dynamic, tapi ukurannya decrease, menurun gitu ya. The size of initial block is proportional to number of iteration, number of thread. Size of initial blocknya proporsional katanya ya. Subsequent block are proportional to a number of iteration remaining atau sisanya number of thread. The chunk parameter define the minimum block size. The default chunk size is 1. Jadi kita lihat gambarnya. Ya, jadi kalau yang guided itu makin lama makin kecil gitu, makin dikit. Jadi decrease. Jadi ngebagi dulu, terus nanti bersisa dibagi lagi, bersisa dibagi lagi. Jadi misalnya tadi kan 1000 ya. Ada 4.
Size-nya 100. Dibagi masing-masing 100. Berarti masih bersisa 600 kan? 600 itu ya kan, pertama 100 dulu, bagi-bagi dulu ke semua thread. Ada 600 nih. Sama, itu juga dikasihin lagi ke masing-masing thread. Tapi dynamic. Terserah siapa yang dapat gitu. Tapi decrease ukurannya, nanti semakin kecil semakin kecil. Tadinya 1000, sekarang jadi 600, dibagi ke 4 ya. Masih masing-masing 100, sisa 200 kan? Dibagi ke 4, masing-masing 50, habis. Kira-kira gitu. Kebayang ya? Itu. Nah, ini yang disebut dengan data parallelism. Artinya hanya bagi-bagi tugas gitu ya, tapi yang dikerjakannya sama, yaitu menambahkan A1 tambah B1 disimpan ke C1. Gitu ya. Jadi ibaratnya pekerjaannya sama. Jadi kalau ngerjain cuci piring misalnya ya, piringnya ada 1000. Kita berempat ngerjain. Sama kan kerjanya nyuci piring tapi dibagi 4 gitu kerjaannya. Kan lebih cepat sebetulnya. Tapi pekerjaannya sama aja, semua sama-sama cuci piring. Itu dulu ya. Nah, kalau yang section, balik lagi ke yang section, itu yang disebut dengan functional parallelism. Ini yang udah ngerti ya, yang for ini working construct for, dia data parallelism, dia ngebagi pekerjaan yang di dalam array ya, ke masing-masing thread dengan pekerjaan yang sama. Sekarang kita lihat yang section, codingan yang section. Pindahin codingannya ke yang section. Nah, kalau yang section, dibuka aja section no weight-nya, baris 26, baris 28. Kayaknya masih ada deh, section berikutnya ada nggak sih? Di baris 34 masih ada ya? Nah, kita bisa lihat kan, dia ngebagi section. Baris 29 sampai 34 ini ngerjain C sama dengan A kali tambah B. Baris mana tadi? 37 sampai 41 itu ngerjain D, di mana D itu A1, AI kali BI. Beda kan? Codingannya beda gitu, dibagi section. Coba dijalankan. Sekarang kita lihat siapa yang ngerjain. Sama juga persoalannya, kalau sedikit kerjaannya biasanya sectionnya yang 0 yang ngerjain ya. Coba kita lihat. 0 terus kan. Coba N-nya dibesarkan. Jadi 1000 ya. N-nya jadi 1000. Jadi datanya banyak. Kebagian kan? T3 kebagian ya. T3. Oh, banyak banget 1000 soalnya ya. Ya, banyak banget. 0. 1 kayaknya ada. Udah mentok mungkin nggak bisa dikertas lagi scroll. Oh, udah habis. Berarti cuma 0 dan 3 ya? Ya, 0 sama 3. Coba. Karena kita ngebagi sectionnya 0, cuma 2 section. Jadi di-assign-nya ke 2 prosesor. Karena prosesornya kan 4 sebetulnya, tapi kita ngebagi sectionnya 2. Jadi by default oleh compiler, oh ini cuma ada 2 yang harus kerjaannya cuma ada 2 kok. Ya udah, ya, jadi kasihin ke 0 tuh 1 lagi yang assign-nya kebetulan ke 3 gitu ya. Gitu. Jadi yang 2 ngapain? 2 nggak dapat kerjaan, nggak dapat fungsional yang harus dikerjakan. Jadi kalau misalnya kamu bikin Pragma OMP sectionnya 4 kali, ya itu akan pas karena prosesor kita 4. Tapi karena prosesor kita cuma 2, prosesor kita 4, tapi sectionnya cuma 2 kan? Jadi yang 2 lagi nganggur. Kebayang? Jadi kayak ada kerjaan, 1 cuci piring, 1 masak gitu ya. Ini kerjaannya. Terus ada 4 orang, 1 cuci piring, ngebaginya kan per fungsi. 1 cuci piring, 1 masak. 2 lagi ngapain? Ya nggak kebagian kerja, dia nunggu aja gitu. Bayang? Jadi kalau mau pakai section, idealnya harusnya ada berapa nih prosesor? 4. Ya udah kita ngebagi pekerjaannya juga 4. Kalau misalnya ngebaginya cuma 2, padahal prosesornya ada 4, ya si compiler ngatur. Kasihin ke siapa nih yang lagi nganggur? Ya 0 dan 3.
Gitu ceritanya. Udah kebayang? Inilah yang disebut dengan functional parallelism. Jadi nanti codingannya bisa beda-beda di situ. Jadi nanti kita bisa pakai ya kalau kita mau melakukan searching atau sorting. Itu dibagi-bagi tugas gitu. Kalau searching itu kan nyari misalnya ya nyari angka dari banyak banget. Tapi kalau searching sih sekarang udah bisa cepet ya. Sorting lah. Sorting itu agak susah sih kalau sorting itu karena kalau datanya banyak kan ngesortnya, kalau datanya acak-acakan dia ngesortnya juga jadi lama. Kalau searching tergantung sih yang di search-nya mau binary search atau apa gitu ya. Kebayang ya? Jadi nanti kita coba, jadi minggu depan kita cobain dulu. Saya untuk memahami yang paralel, kita harus ngerti dulu yang sekuensialnya. Jadi minggu depan tolong bawa codingan, googling aja ya, contoh searching dulu ya. Kalau mau sekalian sorting dulu, sorting quick sort. Atau apa ya? Jadi kalian cari codingan untuk quick sort atau bubble sort. Pokoknya apapun gitu ya. Ini aja lah, Diki cari yang sorting, Mardika cari yang searching. Jadi algoritma searching diingat-ingat lagi gitu ya. Kita pakai algoritma searching. Tapi pilih aja kan banyak banget searching tuh, ada binary search, ada apa gitu ya. Coba kamu googling dulu apa aja yang si searching sama sorting itu. Mardika yang sorting, Diki yang searching, terus googling lagi mana yang cocok diparalelkan. Jadi googlingnya itu parallel programming for sorting, sorting for parallel programming gitu. Biasanya nanti atau sorting using parallel programming atau sorting programming parallelism. Nah, misalnya gitu-gitu ya search-nya. Nanti ada contohnya kok. Mungkin contohnya nggak pakai C, mungkin bahasa programnya beda, nanti kita bahas. Tapi pelajari itu dulu. Nanti kita lihat ya, yang searching biasa gimana, sorting biasa gimana, kalau paralel gimana. Nanti kita coba menggunakan OpenNP ini. Udah mulai kebayang codingan OpenNP? Bayang, Bu. Ada yang ditanyakan, Diki, Mardika? Kebayang, Bu. Bayang, Bu. Jadi datanya harus banyak, kalau datanya dikit mah nggak rame gitu ya, karena cepet banget kan nggak kelihatan. Tapi kalau nanti datanya 1 juta gitu ya, kelihatan pembagian tugasnya. Sebetulnya karena komputer kitanya gitu-gitu aja ya, prosesornya kan nggak tahu nih berapa prosesor kamu ya. Jadi si sistem operasi itu ngecek juga, ini ada berapa sebetulnya, berapa core nih. Dia yang ngatur sebenarnya. Kalau kitanya sambil ngerjain yang lain, mungkin nggak berasa cepetnya gitu ya. Kalau misalnya nggak ngerjain apa-apa, nanti bisa kita hitung perbandingan. Kalau pakai paralel gimana, kalau nggak pakai paralel gimana ya. Nah, itu yang namanya dengan yang disebut dengan speed up. Nanti kita ngitung. Kalau sekarang nyoba-nyoba dulu codingnya. Nanti kita harus tahu, jadi cepat apa malah tetap lamban nih di paralelin tuh. Jangan-jangan cepetan serial misalnya gitu ya. Oke, minggu depan kita lanjut ya, ngoding lagi. Mudah-mudahan yang lain pada datang juga. Nanti kasih tahu siapa tadi, Denny ya, dan yang nggak masuk diajarin juga oleh kalian gimana sih OpenNP prinsip work sharing construct slide 7 ini ya. Oke, Diki, Mardika, terima kasih untuk codingan ngobar bareng-barengnya ya. Nanti minggu depan juga kayak gini aja biar efektif ya. Terima kasih. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.